Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam program pembacaan Alkitab kita, Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk bekerja di antara kami, memberikan kepada kami firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan yang sehat kiranya boleh menjadi pembentuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Namun Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dilabur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat dengan perintahmu untuk menampar aku." Mereka yang berdiri itu berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang Saduki dan sebagian orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, "Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah pertengkaran di antara orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui semuanya itu. Terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan ahli Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Pertengkaran besar pun terjadi, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah engkau harus bersaksi di Roma." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi kepada isu tentang kebenaran, saudara. Benar dan salah. Dan dalam bagian yang kita baru saja baca ini, saudara, kita mendapatkan ada mahkamah agama yang berkumpul. Mahkamah agama itu berkumpul untuk apa sih, saudara? Untuk membuat satu buah keputusan yang benar. Sekarang saudara, baru saja ada isu. Di sini ngomong ini, di sana ngomong sana, seperti itu. Dan belum terlalu jelas apa yang terjadi, saudara. Maka mereka berusaha untuk mencari tahu sebetulnya kebenaran itu apa sih yang terjadi. Paulus sudah menyatakan sebelumnya tentang kebenaran ketika dia menceritakan. Tetapi saudara, ketika Paulus menyatakan kebenaran yang jelas, yaitu bahwa Kristus itu bangkit, Kristus itu menyatakan kepada dirinya, dan Kristus itu memanggil dia untuk pergi memberitakan Injil kepada Gentiles. Maka ketika kebenaran yang tidak menyenangkan hati banyak orang itu sudah sampai, maka terjadi keributan, sudah. Maka Paulus dibawa kepada kepala batalion, ya, kepada para prajurit Romawi, sudah. Dan untuk mendapatkan kebenaran, untuk inquire, ya, untuk mendapatkan kebenaran, sudah, yang mereka lakukan terhadap Paulus adalah Paulus itu dicambuk, sudah, untuk mendapatkan kebenaran, sudah. Mereka betul-betul tidak bisa memperoleh kebenaran, sudah. Dan sekarang, sudah, ketika Paulus mengatakan, "Aku adalah warga negara Rom," mereka takut juga mau menyambut, sudah. Tapi sebetulnya apa yang terjadi dengan dia? Maka sekarang, sudah, kita kembali lagi kepada isu bagaimana kita memperoleh kebenarannya, sudah. Dan kita melihat, sudah, sekarang ada mahkamah agama. Saudara, kalau mau cari, saudara, pengadilan yang sesat ada nggak? Ya ada, saudara. Tetapi saudara, kalau kita bicara tentang pengadilan agama, saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah, mereka sudah nggak punya kerajaan, saudara. Ya bisa dikatakan mereka itu cuma satu buah provinsi saja, kan, saudara. Daerah orang-orang Yahudi itu, saudara. Mereka sekarang dipimpinannya itu bahkan Pilatus, saudara, ya. Raja wilayahnya Herodes, saudara. Mereka bukan kerajaan Yehuda, saudara. Dan sekarang kalau mau cari, saudara, pimpinan tertinggi yang mereka paling bisa respect itu siapa, saudara? Ya tentu saja lembaga agama. Dan lembaga agama pada waktu itu sudah ada mahkamahnya. Jadi bukan hanya satu orang yang ruling, sudah. Ada mahkamah agamanya. Harusnya kalau kita mau mencari kebenaran ya di situ, sudah. Dan sekarang kita melihat, ya, Paulus menyatakan diri dengan seperti ini, sudah. Dia mengatakan, "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." My conscience is clear, dengan hati nurani di hadapan Allah. Sejak dahulu dia sudah menyatakan dirinya, sudah, dan memang kenyataannya sudah tidak ada orang yang dengan zil menjalankan Yudaismenya seperti Paulus, sudah. Paulus adalah orang-orang Yahudi yang bersemangat juga seperti mereka semua. Hanya saja bedanya Paulus lebih bersemangat, lebih tulus, lebih sungguh-sungguh melampaui mereka semua. Dan terang saja dia sejak usia 12 tahun sudah ada di bawahnya Gamaliel. Terang saja sudah dia itu adalah orang yang sudah dengan begitu sungguh-sungguh meminta kepada imam kepala untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, sudah. Jadi Paulus adalah seperti mereka yang bersemangat terhadap Yudaisme. Hanya saja
dia lebih jujur, lebih murni, lebih bersungguh-sungguh. Dan sekarang Paulus mengatakan bahwa saya sampai detik ini sudah menjalankan kehidupan saya dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. My conscience is clear. Dan pada waktu itu sudah imam kepala suruh dia untuk tampar. Sudah tampar Paulus ini ya, berani ngomong seperti ini ya, sembarangan. Maka dikatakan imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dilabur putih. Tembok yang dilabur putih sebetulnya dalamnya busuk, saudara. Tapi ini ya, mahkamah agama itu seperti kayak tembok yang dilabur putih saja. Kenapa, saudara? Karena kamu ini mahkamah agama, tempat yang katanya ya di sini ada imam kepalanya, tempat di mana kita itu paling bisa mencari kebenaran, saudara. Ketika kebenaran-kebenaran di luar itu sudah banyak menerima sogokan, menerima politik dan lain sebagainya, menerima jalur politik, menerima sogokan, saudara. Sementara ini Yudaisme, orang-orang Yahudi, mahkamah agama, ada imam kepalanya di sini, saudara. Maka kita bisa membayangkan, saudara, kehidupan yang paling seturut dengan Taurat di mana, saudara? Ya di sini. Di dalam hukum Taurat itu ada perintah yang ke-9, saudara. Jangan kamu menjadi saksi dusta. Gak boleh menjadi saksi dusta, saudara. Perintah ke-9 itu mungkin di dalam kepala kita itu hampir sama dengan hendaklah kamu senantiasa berkata jujur. Dan tidak sama ya, saudara. Saudara, kalau urusan tentang jujur ya, kejujuran itu permasalahan moralitas. Tapi saksi palsu itu permasalahan legal. Saya kalau adalah orang yang tidak jujur, suka berbohong, itu artinya saya mengalami cacat moral, saudara. Secara etika saya salah, saudara, karena saya itu berbohong, cacat moral. Tetapi kalau saya bersaksi palsu di hadapan pengadilan, itu urusan legal, saudara. Nah, dalam hukum Taurat ada jangan kamu menjadi saksi palsu, saudara. Dan kalau alat bukti yang utama dalam pengadilan itu adalah saksi. Bisa saksi yang benar, maka akan menciptakan kebenaran. Atau saksi palsu yang menciptakan kepalsuan, saudara. Kita ingat ya kebun anggurnya Nabot, saudara. Ketika mau diserobot sama Raja Ahab, saudara, maka panggil saksi-saksi palsu yang bersaksi dengan keliru, saudara. Demikian juga Tuhan Yesus ketika mau disalibkan itu panggil saksi-saksi palsu, saudara. Nah, kita melihat, saudara, saksi palsu harusnya nggak ada. Kalau di dalam dunia ada saksi palsu, ya wajarlah, memang dunia berdosa. Kalau di dalam pengadilan-pengadilannya Romawi ada saksi palsu, ya udah wajar lah, orang mereka kafir. Yang namanya keadilan itu kan bisa dibeli ya, dimanapun saja lah. Kecuali di Indonesia mungkin gitu, saudara ya. Keadilan itu kan bisa dibeli ya, saudara ya, di mana-mana ya. Tapi harusnya ada pengecualian. Pengecualiannya di mana? Pengecualiannya di antara mereka yang punya Taurat. Tapi saudara, sekarang di sini ya, saudara, di antara orang-orang yang punya Taurat, mahkamah agama, saudara, untuk mendapatkan kebenaran, apa yang harus dilakukan, saudara? Mereka sudah tidak peduli dengan kebenaran, langsung saja bilang kepada orang-orang yang ada di sana, tampar Paulus. Maka Paulus ditampar, saudara. Ini kebenarannya di mana, saudara? Sudah melanggar Taurat nih. Ini belum ketahuan benar atau salahnya, tiba-tiba ditampar saja. Dan mereka langsung ya menyalahkan Paulus hanya karena dia punya jabatan. Dan Paulus mengatakan, mungkin ya pada waktu itu dia tidak pakai seragam seluruh keimamannya, saudara. Paulus mengatakan, memang kita harus menghormati pemimpin. Tapi saya tidak tahu dia itu imam besar. Dia nggak tahu ya, Ananias itu imam besarnya pada waktu itu, saudara. Lagi pula, saudara, yang dia lakukan adalah salah memang. Yang dia lakukan memang adalah salah, saudara. Karena dia sudah menyuruh menampar tanpa orangnya itu terbukti bersalah, sudah. Dan sekarang sudah Paulus mengucapkan satu buah kalimat yang menjadi semacam kayak bom di dalam taman bermainnya orang Farisi dan orang Saduki. Mungkin bukan taman bermain lah ya, taman isu sensitif di antara orang Saduki sama orang Farisi, sudah. Nah ini sudah ya, dikatakan seperti ini ya. Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Paulus menyatakan diri sekali lagi, sudah, bukan dengan kebohongan, dengan kejujuran, dan betul-betul memang dia itu melakukan apa yang dia lakukan itu adalah karena pengharapan ini, yaitu bahwa saya itu orang Farisi. Saya adalah orang Farisi, dan orang Farisi itu sangat kuat mengharapkan tentang kebangkitan. Kepercayaan tentang kebangkitan, saudara, kebangkitan itu sekali lagi, saudara, artinya itu tidak sama dengan hidup lagi. Sudah mati, hidup lagi. Jadi aspek utamanya adalah aspek sosial ya. Aduh, saya berpisah dengan orang yang saya sayangi, dia hidup lagi, saya kembali berkumpul dengan orang yang saya sayangi. Bukan, saudara. Kebangkitan itu tidak sama dengan hidup lagi. Ya, memang dia hidup lagi sih, saudara. Cuman tidak sama ya, saudara. Maksudnya kebangkitan itu adalah next step. Hidup lagi itu adalah step backward, saudara. Step mundur, saudara. Jadi kita hidup. Suatu hari nanti kita akan meninggal. Kalau kita hidup lagi ya, kita hidup lagi. Kalau sudah hidup lagi nanti gimana? Meninggal lagi. Kalau Yesus bangkit, saudara, setelah dia meninggal, dia mati, dia bangkit, setelah itu mati lagi. Enggak, saudara. Yang lainnya itu yang terjadi adalah resusitasi ya, saudara. Hidup lagi, saudara. Lazarus itu mati, hidup lagi. Setelah mana? Ya mati lagi. Ya anak muda di Nain yang dibangkitkan sama Yesus, saudara, atau anaknya Yairus ada di mana, saudara? Setelah mati, hidup lagi. Setelah itu gimana, saudara? Ya mati lagi. Tetapi, saudara, kita melihat Yesus Kristus setelah mati bangkit, dan ini bangkit.
bukan sekedar hidup lagi, saudara. Pengharapan akan kebangkitan itu adalah satu buah pengharapan yang dipercaya oleh orang-orang Farisi. Karena apa, saudara? Karena kebangkitan itu sangat kuat berkaitan dengan justice, berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan dosa dikalahkan. Pengharapan ini sudah adalah pengharapan yang banyak sekali ya, atau lebih berkembang di dalam masa-masa penganiayaan, saudara. Kenapa, saudara? Karena jelas ya, di dalam masa-masa penganiayaan itu mereka betul-betul berhadapan dengan satu buah situasi di mana ketika kami mencoba untuk taat kepada Tuhan, kami mencoba untuk taat kepada hukum Taurat, ternyata kami dianiaya dan kami mati. Jadi sekarang di mana ada keadilan Tuhan? Oh, Tuhan akan membalaskan besok bagi orang yang mati, nggak ada yang keadilan dong. Bagi orang yang sudah mengalami ketidakadilan lalu mati, bagaimana justice buat mereka? Nggak ada, begitu kan, saudara? Maka, saudara, ide tentang kebangkitan menjadi satu buah ide yang penting, saudara, untuk menyatakan adanya justice for all. Dan memang di dalam kitab suci kita dinyatakan, saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang just, Allah kita adalah Allah yang benar. Allah kita itu adalah Allah yang benar, yang memberikan keadilan, yang vindicate, ya, membenarkan orang benar dan akan mempersalahkan orang salah, saudara. Bukan hanya berlaku bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga bagi mereka yang sudah mati, saudara. Oleh karena itu, saudara, ide tentang kebangkitan itu harus, saudara, harus ada, saudara. Dan kalau kita percaya tentang ide kebangkitan, berarti percaya bahwa orang setelah meninggal itu nggak hilang, karena mereka akan bangkitan, saudara. Jadi somehow, saudara, orang-orang Farisi itu memang dalam kepercayaan lebih mudah untuk percaya kepada hal spiritual, malaikat, roh, kebangkitan, lebih percaya itu, saudara. Sementara orang Saduki adalah orang-orang yang pada waktu itu ya diuntungkan dengan keadaan politik. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang lebih bisa menggantung kepada pemerintahan kafir, saudara. Nggak heran ya, banyak di antara mereka mendapatkan jabatan ya di dalam bait suci, saudara. Imam-imam kepala, imam-imam dan lain sebagainya, itu banyak di antara mereka adalah orang-orang Saduki, saudara. Nggak percaya kebangkitan. Anda bayangkan, saudara, jadi imam nggak percaya kebangkitan. Tapi banyak, saudara. Kenapa, saudara? Ya karena itu, saudara. Posisi mereka bisa menjadi imam itu adalah karena mereka mendompleng kepada kekuasaan. Dan kalau Anda mendompleng kepada kekuasaan kafir, Anda tidak suka dengan ide kebangkitan. Karena ide kebangkitan itu adalah ide tentang kejahatan dikalahkan, ketidakadilan ditundukkan. Nah, sekarang Anda mendapatkan benefit kok dari penguasa yang lalim, penguasa yang jahat, dan Anda mendapatkan benefit dari dia. Buat apa Anda bicara kebangkitan, saudara? Maka, saudara, ketika Paulus mengatakan bahwa saya adalah orang Farisi, anak dari seorang Farisi, dan saya mengharapkan kebangkitan, maka susah sekali untuk dihindari, saudara. Orang Farisi akan mulai bersemangat, saudara. Dan pada waktu itu ada orang Farisi, ada orang Saduki. Isu tentang kebangkitan adalah isu utama, saudara, yang membuat mereka itu nggak bisa akur, saudara. Maka di dalam pertemuan ya, yang tadinya itu sama-sama ya mau ngelawan Paulus, tapi begitu Paulus mengatakan, saya ini orang Farisi, dia menempatkan posisinya sebagai orang Farisi, yang anaknya orang Farisi, yang percaya apa yang dipercaya oleh orang-orang Farisi, yaitu kebangkitan, pengharapan akan kebangkitan. Langsung, sudah posisinya dia menjadi satu buah posisi yang didukung oleh banyak orang Farisi yang lain dan dilawan oleh orang-orang Saduki, sudah. Maka mulai terjadi semacam kayak keadaannya agak sedikit lebih kacau, sudah. Lalu dikatakan seperti ini, terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat, aliran Farisi, datang tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Saudara, apakah orang Farisi percaya bahwa Yesus bangkit? Ya enggak sih, ya gitu. Kalau mereka percaya Yesus bangkit ya mereka jadi orang Kristen dong. Ada beberapa di antara mereka yang percaya sih ya. Paulus pun termasuk adalah orang Farisi yang akhirnya percaya Yesus bangkit. Ahli Taurat yang percaya juga ada, sudah. Tetapi sudah tidak semuanya lah, sudah. Tetapi meskipun mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit, tapi mereka percaya separuh jalan dari itu, sudah. Yaitu apa? At least percaya bahwa kebangkitan itu ada. Dan barangkali Paulus yang adalah orang Farisi ini, yang sejauh ini kita tahu track recordnya adalah track record yang hati nuraninya itu murni, mungkin dia tidak berbohong, mungkin dia tidak ngarang-ngarang, dan tidak ada alasan juga ngarang-ngarang kebohongan. Setelah itu dia dianiaya, buat apa, sudah ya? Dia ini adalah orang yang punya posisi sudah bagus, dia juga adalah warga negara Rom pula. Buat apa dia mengalami kesulitan demi kesulitan, sudah, untuk satu buah berita bohong? Kemungkinan dia nggak bohong, sudah. Kalau dia nggak bohong, gimana? Percaya Yesus bangkit? Ya mungkin belum. Lalu gimana, sudah? Nah gini, sudah. Kalau kita percaya kepada adanya kebangkitan, bahwa kebangkitan itu ada, maka, saudara, orang akan mudah juga untuk percaya bahwa setelah kita mati, somehow ada sort of being dari diri kita, saudara, yang bentuknya itu lain dari keberadaan fisik, meskipun belum sampai kepada kebangkitan. Apa itu? Malaikatnya lah, rohnya lah, hantu itu bukan devil ya, tapi maksud saya ghost ya, rohnya lah, spiritnya lah, somehow dia tetap akan present, saudara. Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan suatu hari nanti. Jadi semestinya yang mati itu nggak hilang, karena Tuhan akan bangkitkan. Tuhan bukan ciptakan ulang, Tuhan akan bangkitkan ya. Maka, saudara, orang ini mengatakan seperti ini. Barangkali ya ini ya, dia mengatakan seperti ini ya. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Waktu dalam perjalanan ke Damsyik itu nggak bohong loh. Mungkin rohnya Yesus atau malaikatnya Yesus atau seperti apa, saudara?
Saudara, kita ingat ya pada waktu Petrus ditangkap sama Herodes, lalu dia dikeluarkan sama malaikat, lalu dia ketuk-ketuk pintu rumahnya Maria ya, ibunya Yohanes Markus, saudara. Ketuk-ketuk, lalu seorang hamba perempuan namanya Rode keluar, dengar suaranya Petrus, dia senang, dia langsung masuk. Dikatakan, "Hei, Petrus ada di depan." "Ngigo kamu." "Betul, itu Petrus." "Enggak, itu adalah malaikatnya." Sama mereka memang percaya itu, sudah. Percaya kebangkitan, ya percaya afterlife. Percaya adanya afterlife, percaya adanya satu buah bentuk being yang berbeda daripada kehidupan fisik kita, tapi juga sebelum kebangkitan, sudah. Oke, mungkin banyak orang belum setuju kepada kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi halfway, setengah jalannya mereka masih percaya, sudah. Mungkin itu malaikatnya, mungkin itu rohnya. Mungkin Paulus gak berbohong, mungkin dia benar. Dan apalagi, sudah, sekarang paling tidak orang yang ada dalam pihaknya Paulus menjadi agak banyak ya. Tadinya kan semuanya lawan Paulus, sekarang jadi ada ngeblok, dibagi dua, saudara. Farisi sama Saduki, saudara. Dan dengan jalan demikian Paulus lolos. Ya enggak, saudara. Ternyata ini, saudara. Dengan jalan demikian bukan berarti Paulus setelah cerdas dia mempermainkan situasi lalu dia lolos karena kecerdikannya, bukan, saudara. Maka kita melihat ini ya. Pertengkaran besar pun terjadi sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga engkau harus bersaksi di Roma." Jadi, saudara, Paulus lolos. Dia cerdas, iya. Dia lolos karena kecerdasannya, bukan. Dia lolos, dia hidup. Dia lepas dari situasi seperti ini. Karena apa? Karena kesaksian tentang Yesus Kristus bukan cuma harus stop sampai di Yerusalem. Ingat, saudara ya, sejak di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, programnya sudah jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi. Mulainya dari Yerusalem. Dan sekarang sudah kita melihat ya, mulai kembali. Started all over again ya. Dari Yerusalem yang di sini, saudara. Dan Pentakosta juga, saudara. Dan Paulus dikatakan ya, kamu akan sampai ke Roma, saudara. Maka kita melihat sekali lagi ini adalah programnya Tuhan yang di tengah-tengah keadaan yang kelihatan sangat rumit sekali, itu pun tetap akan digenapkan, saudara. Jadi Paulus akan lolos kali ini. Paulus tidak akan mati di sini karena apa? Karena dia harus menyaksikan Injil Tuhan sampai ke Roma. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan dua buah pokok doa, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kiranya Tuhan menguatkan kepercayaan kita akan kebangkitan. Bukan sekedar kita percaya bahwa suatu hari nanti kita akan bangkit kembali, tapi ide kebangkitan di mana kita mempercayai adanya keadilan, dosa dikalahkan, kelemahan daging kita dikalahkan, kedagingan kita dikalahkan. Itu konsekuensi, saudara. Saudara, kalau percaya Yesus itu sudah bangkit dan kita itu akan dibangkitkan di dalam Kristus, kita bukan sekedar percaya suatu hari nanti kita masuk surga, tapi kita percaya bahwa dosa, ketidakadilan itu bisa ditaklukkan. Itu pokok doa yang pertama, saudara. Yang kedua, mari kita terus berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menggenapkan kehendaknya Dia, bahwa Injil Tuhan akan diberitakan terus-menerus meskipun keadaannya bisa sangat sulit, keadaannya bisa kelihatan sangat rumit. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Episode selanjutnya, Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.